The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muknia Sabila Rambe. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 4 di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu pecahan. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah membagi makanan seperti roti, kue, atau buah-buahan dalam bentuk yang sama? Jadi pada matematika, apakah yang disebut dengan pembagian tersebut? Nah, bagian-bagian tersebut dapat dinyatakan bilangan dalam bentuk pecahan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, cara mengurutkan pecahan, serta metode yang dapat kita yang penyampaian materi yang mudah dipahami. Kita akan mempelajarinya satu per satu, di mana kita akan mempelajari yang pertama adalah pecahan. Apa sih pecahan itu? Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan itu dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Bentuk umum pecahan ditulis sebagai A per B. Di sini A disebut pembilang, yaitu jumlah bagian yang diambil, sedangkan B disebut penyebut, yaitu jumlah bagian dari keseluruhan. Contohnya, jika kita membagi satu lingkaran menjadi dua bagian sama besar dan mengambil satu bagiannya, maka ditulis 1 per 2. Kedua adalah pecahan senilai. Selanjutnya, kita mengenal pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun bentuk tulisannya berbeda. Cara menentukannya mudah, kalikan atau bagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4 dan juga sama dengan 3 per 6. Dan cara menentukannya bisa juga dengan 1 per 2 tambah 2 per 2, yaitu dengan menyamakan pembilangnya. Jadi setelah kita mengetahui apa itu pecahan dan pecahan senilai, pasti timbul pertanyaan di benak teman-teman, bagaimana sih cara mengurutkan pecahan senilai atau pecahan itu? Baiklah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Setelah penyebutnya sama, kita cukup membandingkan angka pembilangnya. Contohnya itu seperti yang ada pada gambar 1 per 2, 1 per 4, 2 per 5, 2 per 8, dan seterusnya. Nah teman-teman, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana sih cara atau metode yang harus digunakan dalam menyampaikan materi agar mudah dipahami. Pembelajaran akan sangat mudah dipahami dengan metode pendekatan kontekstual, di mana pembelajaran atau materi yang kita ajarkan kita sangkut pautkan ke kehidupan sehari-hari siswa. Seperti contohnya tadi pecahan, kita buat contohnya itu roti dibelah dua sama rata jadi 1 per 2. Mungkin siswa akan lebih paham dan lebih mudah memahaminya ketika disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Metode selanjutnya yang dapat kita gunakan ialah metode tanya jawab atau metode diskusi, di mana metode ini akan melatih siswa berpikir kritis serta berpikir cepat, atau bahkan melatih dirinya untuk pandai berbicara di depan dan mengajukan jawaban yang ia dapatkan. Pelajaran juga bisa dilakukan dengan metode kelompok, di mana pada metode ini siswa dilatih bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang bagus, serta sabar dan tidak tergesa-gesa. Baiklah teman-teman, untuk menunjang pembelajaran kita di kelas, kita dapat menggunakan media, yaitu seperti media nyata, atau media papan tulis, atau media infokus, di mana ketika media nyata seperti kertas berbentuk lingkaran, lalu kita bagi dua atau kita lipat dua. Kalau dia metode media papan tulis, kita bisa menggunakan papan tulis dan menggambarkan bentuk lingkaran dan membaginya menjadi dua bagian. Dan kalau dia media proyeksi, kita bisa memperlihatkan gambar atau video nyata terhadap siswa. Jadi mereka lebih mudah mengerti dan memahaminya. Dalam kegiatan pembelajaran, kita dapat menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, menjelaskan, menalar, dan mengomunikasikannya. Di mana hal tersebut dapat melatih siswa dalam berpikir kritis serta pandai menjelaskan apa yang ingin ia sampaikan. Pada dasarnya, semua pembelajaran akan sangat-sangat mudah dipahami ketika metode dan cara menjelaskannya pas dan tepat untuk siswa.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.